Ihtiram. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Untuk lebih barokahnya pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelum kita belajar, saya absen dulu. Muhammad Fajri, Zahra, siapa yang enggak masuk hari ini? Nah. Ya, pelajaran kita hari ini materinya adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tapi minggu lalu masih ingat tak pelajarannya? Apa materi minggu kemarin? Iya kan? Nah, siapa yang masih ingat dengan Ria? Apa yang dimaksud dengan Ria? Menafik apa? Bukan juga. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yakni adab membaca Al-Quran dan berdoa. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu? Ya? Apa? Membaca. Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata qoro'a yaqra'u yang mempunyai dua makna. Yang pertama tala'a. Di bahasa Indonesia diartikan bacaan atau yang dibaca. Jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan menurut syariat Islam, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun keutamaan membaca Al-Quran adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Orang yang sering membaca Al-Quran akan mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Selanjutnya, memperoleh derajat yang tinggi. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh derajat yang tinggi nanti. Selanjutnya, melembutkan hati. Bagi orang yang sering membaca Al-Quran akan melembutkan hati. Melembutkan hati bagi orang yang mendengarkannya juga. Selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat. Karena apapun yang kita laksanakan tergantung dari niatnya. Yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Dalam membaca Al-Quran itu jangan tergesa-gesa. Yang selanjutnya, di tempat yang suci. Yang utama itu di masjid, ya. Jangan membaca Al-Quran di toilet. Selanjutnya, membaca dengan doa isti'azah, minta pertolongan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, membacanya dengan pelan. Dalam membaca Al-Quran kenapa dituntun harus pelan? Supaya makhrajnya itu benar, tajwid, tempat berhentinya supaya benar. Selanjutnya, membaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Selanjutnya, berdoa. Adapun berdoa menurut bahasa artinya meminta, sedangkan menurut istilah adalah meminta pertolongan
terhindar dari sifat sombong dan takabur. Selanjutnya, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Keempat, merasa dekat dengan Allah. Yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisi. Lafal doa. Dalam berdoa kita bebas ya, boleh menggunakan bahasa sendiri karena Allah Maha mengetahui apapun yang ada di dunia ini, bahasa semua yang ada di dunia ini Allah paham. Jadi boleh menggunakan bahasa apapun. Yang penting kita memahami apa dari isi doa kita. Ada juga doa yang diajarkan menggunakan bahasa Arab, seperti misalnya doa kepada orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya ada juga doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adapun ada berdoa. Coba lihat ke depan, bantu temannya baca nomor 1 apa adab membaca doa. Coba Rizka Ayu Sapitri bacakan temannya ada berdoa yang nomor 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salat Nabi. Yang kedua, dilakukan dengan serius, jangan main-main, sambil kita mengangkat tangan. Di antaranya juga berdoa itu hendaknya diulang-ulang. Jangan berdoa hanya sekali karena belum dikabulkan doa yang sebelumnya, tidak mau enggan untuk berdoa. Kita dianjurkan kalau berdoa itu diulang-ulang. Yang selanjutnya dilakukan dalam keadaan suci, memahami makna dari doa yang demikian mungkin untuk materi kita kali ini. Ada yang bertanya? Bu, bagaimana kalau membawa HP ke dalam toilet yang di dalamnya ada Al-Quran? Oh iya, temannya bertanya, bagaimana kalau kita membawa HP ke toilet yang di dalamnya ada Al-Quran? HP itu Al-Quran enggak? HP itu kalau tidak dibaca tidak muncul kan? Nah, berarti itu enggak apa-apa. Di HP itu sebenarnya adalah aplikasi. Aplikasinya yang ada, bukan Quran kan? Kalau enggak dibuka, berarti itu cuma HP. Kalau dibuka, buka aplikasi Qurannya, baru berarti membaca Al-Qurannya. Gak usah buka Al-Quran, buka HP di toilet, buka Al-Qurannya di sana. Kalau aku membawa HP ke toilet, ya gak apa-apa. Hah? Ya. Ada yang ditanyakan yang lain? Ya. Kalau kegiatannya sudah dipahami, kalian akan praktek membaca Al-Quran. Yang lain sudah disediakan LKPD-nya. Yang maju semuanya nanti dapat gantian. Yang lain mengerjakan ke depan, yang lain mengerjakan tugas LKPD-nya. Ya, ketua kelas bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Selanjutnya
kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik dari kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk minggu depan pelajaran kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Silakan cari cerita referensi sebelum pertemuan kita besok supaya